Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas KPI 2B. Di sini saya ingin mewawancarai Teh Lintang sebagai pengajar PPTQ. Nah, kenapa Teh Lintang pilih jadi pengajar di usia muda? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Lintang Lestari. Saya memilih menjadi pengajar di usia muda karena memang keinginan saya sendiri untuk menjadi pengajar dan mendidik anak-anak yang memang masih belum memahami tentang pelajaran-pelajaran yang dialaminya. Mungkin seperti itu. Yang kedua, gimana cara dapetin respect dari mahasiswa? Kalau respect dari mahasiswa, mungkin kita sebagai pengajar memang harus saling percaya ya. Jadi pertama kita mungkin harus memberikan kepercayaan kepada mahasiswa gitu tentang bagaimana sih yang harus kita lakukan pada saat kita masuk kelas. Mungkin seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga, tips supaya tetap percaya diri di depan kelas. Tips supaya tetap percaya diri di depan kelas, mungkin versi saya itu mungkin ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita itu harus menganggap bahwa di depan kita itu memang tidak ada apa-apanya daripada diri kita gitu. Itu versi saya, mungkin supaya saya bisa percaya diri di depan kelas, bisa ngomong dengan lancar gitu. Mungkin awalnya tidak merasa bahwa kita itu sudah menguasai materi yang akan kita paparkan di depan. Pertanyaan yang keempat, apakah Teteh punya trik khusus supaya mahasiswa itu semangat belajar? Kalau trik khusus sih mungkin dari pribadi mahasiswanya memang harus ada keinginan untuk belajar dengan semangat ya. Mungkin kalau trik khusus tidak ada menurut saya, karena itu kan dari pribadi dari masing-masing mahasiswa. Jadi ya tergantung mahasiswanya gitu. Kadang juga mahasiswanya juga tergantung kepada dosennya gitu ya. Kalau dosennya menarik gitu kan, kalau dosennya seru, asik, itu mungkin bisa membangun semangat mahasiswa untuk belajar. Baik, pertanyaan kelima, suka dukanya ngajar mahasiswa yang hampir seumuran gimana Teh? Sukanya itu ya sukanya kita bisa membangun relasi ya, dari relasi gitu dari dosen-dosen yang lain gitu ya. Kemudian kita juga sukanya menemui mahasiswa-mahasiswa yang ceria gitu kan. Ya sukanya mungkin seperti itu aja sih kalau bagi saya gitu. Kalau dukanya ya mungkin kita sebagai pengajar ya butuh ekstra, harus kreatif ya di dalam kelas itu supaya mahasiswa itu nggak bosen. Terus juga kita harus sabar menghadapi mahasiswa yang mungkin kurang diatur ya. Ya mungkin butuh kesabaran aja sih dukanya mah. Pertanyaan keenam, pernah enggak Teteh diremehkan karena masih muda? Kalau diremehkan mungkin pernah ya, karena kan kita itu hampir seumuran ya. Mungkin mereka atau mahasiswa berpikir bahwa enak nih gitu kan, pengajarnya atau dosennya itu muda, jadi kita tuh bisa seenaknya untuk mungkin nggak hadir gitu ya. Jadi mereka berpikirnya bahwa dosen yang seumuran itu bisa dikompromi gitu, bisa bekerja sama dengan baik, padahal kan kita sebagai pengajar itu memang harus sesuai nilai juga ngasih tuh harus sesuai dengan standar dari kampus itu sendiri. Pertanyaan yang ketujuh, gimana sih ngebangun hubungan baik sama dosen-dosen senior? Kalau membangun hubungan baik dengan dosen-dosen senior itu juga tergantung dari dosen-dosen senior itu sendiri gitu ya. Terkadang memang ada dosen-dosen senior yang
tertutup gitu ya, jadi susah diajak untuk ngobrol ataupun bersosialisasi. Tapi ada juga dosen-dosen senior yang memang welcome sekali gitu. Jadi mau merangkul dosen-dosen muda ya, dosen-dosen atau pengajar-pengajar muda yang memang harus butuh banyak pengalaman dari mereka-mereka gitu. Ya mungkin kalau saya membangun hubungan baik dengan mereka ya tetap saling menyapa gitulah, walaupun kita tidak mengenal satu sama lain gitu ya. Tetap kalau beliau-beliau ada waktu luang ya kita tetap minta pendapat atau minta saran gitu, untuk gimana sih caranya menjadi dosen yang baik gitu, menjadi dosen yang memang dibanggakan oleh mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Teh. Baik Teh, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan bahagia terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.